إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan kitab yang lalu tentang ukuran panjang dan pendeknya sholat jamaah. Sekarang kita mulai buku baru atau kitab baru, yaitu As-Sittun An-Nafi'ah, yang isinya adalah 60 hadis sebagai tambahan atas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah isinya 42 hadis. Kemudian disusunlah kitab ini As-Sittun An-Nafi'ah 60 hadis supaya kemudian menjadi 100 hadis. Yang 60 hadis plus Arba'in An-Nawawiyah itu tadi menjadi salah satu syarat lulus dan syarat untuk bisa masuk dari tingkat Tsanawi ke aliyah maupun ma'alim di Ma'had Al-Islam Surakarta. Kalau di zaman saya dulu belum disusun kitab ini. Ya adanya pokoknya kalau sudah selesai dari kelas 3 Tsanawi, kelas 3 SMP mau masuk aliyah, maka harus hafal 100 hadis. 40 hadis atau 42 hadis Arba'in An-Nawawiyah plus sisanya yang 60 nyari sendiri dari kitab Bulughul Maram maupun dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kemudian belakangan disusunlah kitab As-Sittun An-Nafi'ah. Jadi kita mulai hadis yang pertama di halaman 1. Keutamaan menyampaikan ilmu. Ini sebenarnya teksnya itu teks Arab, kemudian ini ditulis syarahnya oleh santri yang saya ingat saya juga ngajar generasi ini, tapi nama-namanya siapa saja saya sudah lupa. Kemudian kemarin saya lihat masih hafal enggak bukunya itu. Ternyata baru tahun kemarin dicetak ulang. Maka kemudian saya usulkan untuk kita kaji pada malam hari ini. An Abdillah bin Mas'udin qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Naddarallahu, mudah-mudahan Allah membaguskan atau Allah mencerahkan imra'an, seseorang. Kata-kata nadhara itu biasanya yang dimaksudkan adalah wajah, sebagaimana di dalam ayat ya, wujuhi yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhiratun, berseri-seri, wajahnya menunjukkan kebahagiaan, wajahnya terlihat sangat indah. Ila rabbiha nadhirah, kepada pemeliharanya melihat kepada pemelihara. Itu dari kata itu. Nadhirah itu biasanya istilah untuk wajah. Jadi mudah-mudahan
Allah membaguskan wajah imro'an seseorang, atau mudah-mudahan Allah menjadikan cerah, menjadikan berseri-seri, menjadikan indah wajah seseorang yang sami'a, dia pernah mendengar, minna, dari kami, dari Nabi SAW. Mendengar apa? Syai'an, sesuatu. Di matan hadis yang lain disebutkan bukan syai'an tapi hadisan, suatu hadis. Di riwayat yang lain kalaman, ucapan. Orang yang pernah mendengar suatu hadis dari Nabi SAW, fabalaghahu, lalu dia menyampaikan hadis tadi, menyampaikan sesuatu yang pernah dia dengar tadi, kama samnya, sebagaimana yang pernah dia dengar. Jadi menyampaikannya persis tanpa dikurangi, tanpa ditambahi, yang tambahan tersebut menyebabkan perubahan pada pokok yang ingin disampaikan dari hadis itu. Farubba, maka seringkali, rubba itu bisa diartikan untuk banyak, bisa diartikan untuk sedikit. Kalau diartikan untuk banyak, berarti maka seringkali. Kalau diartikan untuk sedikit, maka artinya maka kadang-kadang, atau ada kalanya. Mubalaghin, orang yang disampaikan, maksudnya orang yang mendengar hadis itu tadi, au'a, lebih paham, lebih dapat memahami, min sami'in, daripada orang yang mendengarnya langsung. Di riwayat yang lain penyebutannya farubba hamili fikhin falaysa bifaqih. Ada kalanya orang yang membawakan pemahaman itu dia tidak begitu paham dengan yang dia sampaikan. Falaysa farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Riwayat yang lain begitu. Ada kalanya orang yang membawakan suatu pemahaman, membawakan suatu hadis, dia ini menyampaikannya kepada orang yang lebih paham. Ini kita baca maksud hadisnya. Itu ada tulisan sanad hadis. Jadi kalau yang kita baca tadi kan an Abdillah bin Mas'udin kan, itu sahabat. Nah, kemudian hadis ini kan diriwayatkan oleh akhrajahu Ahmad di musnadihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Kemudian walabdulahu, dan redaksi ini milik Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau kita mau ngecek gitu nih, hadis ini kan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kalau kita lihat di masing-masing kitab itu, yang persis bunyinya dengan yang di kitab ini, itu adalah dinukil dari kitab At-Tirmidzi. Adapun nanti di riwayat Imam Ahmad atau di riwayat Ibnu Majah, di kitab Musnad Imam Ahmad atau di kitab Sunan Ibnu Majah, bisa jadi redaksinya berbeda tapi intinya sama. Maka tadi kan saya menyampaikan ini, itu nabdarallahu mura'an sami'a minna syai'an. Di riwayat yang lain itu hadisan, itu bisa jadi yang didapatkan di dalam riwayat Imam Ahmad gitu.
Kemudian tadi farubba muballighin au amin samiin, yang bunyinya begini ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Sebab walam lahu redaksi seperti ini itu terdapatnya di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, di yang lain di Imam Ahmad atau di Ibnu Majah itu penyebutannya farubba hamil fikhin falaysa bifaqih, farubba hamil fikhin ila man huwa aqwam minhu. Nah, untuk riwayat At-Tirmidzi tadi sanad komplitnya ya ini. Haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Simak bin Harbin qala sami'tu Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud yuhaditsu an abihi qala. An abihi dari bapaknya Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Bapaknya Abdurrahman ya jadi Abdullah bin Mas'ud. Sehingga kemudian ditulis dalam kitab ini an Abdullah bin Mas'ud. Terus ini. Saya buatan kulitan terus. Tapi saya dulu semangat belajar ini gara-gara si lumut gitu tinggi. Ya syarat lulusnya itu kan harus nyari. Ini kan Mahmud bin Ghailan. Dia mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Dawud. Berarti Mahmud bin Ghailan ini menyebutkan bahwa dia mendengar hadis ini dari gurunya. Gurunya itu namanya Abu Dawud. Nah, gurunya yang bernama Abu Dawud ini mendapatkan hadis ini dari gurunya lagi yang lebih dekat dengan Rasulullah, yaitu Syu'bah. Nah, Syu'bah mendapatkan dari gurunya lagi namanya Simak bin Harb. Itu pun boleh ini. Jadi Mahmud bin Ghailan ini apa benar muridnya Abu Dawud? Ya, gitu. Wah, jadi petenang ini boleh ini. Lalu muridnya ribuan atau piye lah, dicari di dalam kitab Rijal namanya itu. Boleh kuduran. Apakah memang benar gitu? Kan gitu. Enten nonton sing dapun-dapun aku muridnya si fulan. Oh, kamu loh di dalam ensiklopedia itu dia didapati bahwa kamu muridnya dia. Tidak ada yang mengatakan bahwa kamu adalah muridnya Abu Dawud misalnya begitu. Berarti itu dikatakan sanadnya terputus. Sing tempat-tempat dari santri mawon Pak. Jadi sing kirim ke sama. Cuman supaya kita tahu nih. Jadi memang ilmu seperti itu sudah langka. Di pondok-pondok pesantren jarang yang mempelajari seperti itu. Kenapa? Dulu ngopo pelajari hadis ini, boleh siji. Padahal itu masya Allah mencerdaskan otak loh. Boleh jelimet tadi mencerdaskan masya Allah. Sehingga orang itu terbiasa teliti, tidak asal mendengar hadis mereka. Dibalik hadis tenang orang. Kalau kita tidak belajar begini, akhirnya kita diomongin an-nadhafatu minal iman. Tambah itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin an-nadhafatu minal iman itu bukan sabda Rasulullah gitu. Dan kita tahunya dari mana? Digoleknya aneh, gitu tadi. Gitu. Nah, kita mendengar begitu saja, akhirnya kita percaya bahwa itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita punya ilmu ini kita cari gitu. Neng di an-nadhafatu minal iman ini riwayatnya sapa gitu. Sudah ketemu riwayatnya siapa? Sing meriwayatkan ini loh, jalurnya seperti apa? Diperiksa satu persatu. Sudah ketemu ini nyambung. Iki benar muridnya si fulan. Fulan ini benar muridnya si fulan. Terus nyambung sampai Rasulullah. Caranya nyambung. Itu nanti masih dipelajari. Iki wong iki gitu. Dalam hal ini misalnya Mahmud bin Ghailan. Ini orangnya terpercaya atau tidak? Pernah itu Imam Al-Bukhari menempuh perjalanan 2 bulan, kalau tidak salah. Karena beliau pernah mendengar si fulan itu punya satu hadis. Maka Imam Al-Bukhari menempuh perjalanan 2 bulan untuk mendengar hadis itu dari seseorang. Jadi dia mau berguru. Sampai di tempat dia mendapati gurunya kencing berdiri. Gak jadi meriwayatkan hadis. Gak gitu. Kon baca terus sasi mapan. Tekan gone delok guru itu gak jadi.
wong yang iki ra pantes membawakan hadis. Itu. Gitu. Jadi itu merupakan aibun, merupakan cacat pada seseorang. Belum lagi nanti kalau dia terbukti bohong. Pernah juga didapati ada seorang ahli hadis gitu nih, perawi hadis, dia manggil anaknya, "Nak sini." Anaknya nggak mau datang. Terus dia menggenggam sesuatu, "Nak sini nak, ini loh nak." Kayak ngei sesuatu, mau memberikan sesuatu kepada. Ini jadi tangannya kosong. Akhirnya anaknya datang. Tapi tidak diberi orang apa-apa. Habis itu kemudian ditinggalkan. Ini wani gorong kalau anak itu. Jojo dalam bab hadis juga begitu gitu. Itu kehadiran Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya dalam meriwayatkan hadis. Baik, kita baca maksud hadisnya. Itu sekedar ambil pancingan mau. Sing ngurusi untuk gen santri mau, sing boten santri. Gitu. Melihat karya santri. Yang pertama, Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi orang yang mau menyampaikan ilmu hadis yang ia dengar kepada orang lain yang belum mendengar. Jadi kata-kata nadzarallahu ra'an itu adalah doa dari Nabi. Nabi mendoakan mudah-mudahan Allah membaguskan, Allah mencerahkan, Allah menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri. Siapa yang didoakan begitu oleh Nabi? Sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a. Orang yang pernah mendengar hadis dari Nabi SAW, lalu dia menyampaikannya persis dengan apa yang dia dengar. Di hadis yang lain itu ada tambahannya. Sesudah dia sami'a minna hadisan atau sami'a minna syai'an, itu ada tambahannya fahafidhuhu, lalu dia menghafalkannya. Di riwayat yang lain disebutkan fawa'ahu, lalu dia menyimpannya. Maksudnya dia mendalaminya, memahaminya secara mendalam. Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan anjuran atau hasungan supaya kita ini menghafalkan hadis. Karena keutamaannya sangat besar. Kalau hafal hadis, kalau paham hadis secara mendalam, maka dia akan bisa menyampaikannya kepada yang lain. Kalau dia menyampaikannya kepada yang lain, maka dia akan mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang didoakan oleh Nabi supaya wajahnya jadi bagus, supaya wajahnya berseri-seri, supaya wajahnya cerah, itu wajah di dunia apa wajah di akhirat? Maka jawabannya di dunia dan akhirat. Di akhiratnya pasti, di dunianya pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan. Maka orang kalau dia hafal hadis, maka wajahnya akan dijadikan indah oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya tips ganteng, tips cantik itu ngapalke hadis ini. Udah dikempul. Sejak kapan saya kadang ngomong iki sing ngajari sapa to? Rai yo lanang yo lha itu didempul nganti
wandel gitu. Malah jadi badut itu masa menurun. Gila kan gitu, kosmetik gitu. Masya Allah. Iki sing ngajari sapa. Kadang-kala yang dari ma'had juga ikut-ikutan. Simpel saja. Kayaknya arep kudu piye. Ngerti apa itu? Busuk-busuk ngatek ambil itu terus arep kudu piye gitu. Ada repot tuh. Apa ya terus buatan wudu kembali ke sini pun buatan kerasannya gitu. Kembali gitu. Jadi wajahnya akan jadi bagus karena doa dari Rasulullah SAW. Ini nomor 2. Doa baik itu adalah supaya Allah memberikan cahaya kelak saat hari kiamat kepada orang yang menyampaikan hadis yang ia dengar kepada orang yang belum mendengarnya. Walaupun keterangannya begini, gitu. Karena ini kan tulisannya murid-murid. Ini sebenarnya menyampaikan hadis tidak harus kepada orang yang belum pernah mendengar. Sebab dalam hadis ini disebutkan fa sami'a minna syai'an fa ballaghahu kama sami'a. Dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar. Kemudian farubba muballagin au amin sami'in. Orang yang disampaikan hadis ini kepadanya lebih paham terhadap hadis itu daripada yang mendengar hadis ini sendiri dari Rasulullah SAW. Kok bisa begitu? Ya karena dia waktu menyampaikan hadis di majelisnya ada orang yang lebih dulu mendengar hadis itu, lebih dulu paham dengan hadis itu, gitu. Dan terus apakah kemudian ketika di majelisnya ada orang yang lebih dulu mendengar hadis, kemudian yang menyampaikan ini tidak jadi mendapatkan keutamaannya? Ya jawabannya tidak, gitu. Tetap dia mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi menyampaikan hadis ini kepada siapapun, kepada orang yang belum pernah mendengarnya maupun kepada orang yang sudah pernah mendengarnya. Berarti ini hasungan. Pokoknya kalau mendengarkan satu hadis diusahakan dihafal, kalau sudah hafal disampaikan kepada yang lain. Sekarang persoalannya, kenapa sedemikian dahsyatnya Rasulullah mendoakan orang yang mau menyampaikan hadis yang dia dengar dari beliau? Karena misi Rasulullah SAW, beliau diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Tugasnya adalah menyebarkan ilmu din ini ke seluruh penjuru dunia. Ketika ada orang mendengar sabda Nabi, mendengar hadis dari Nabi, kemudian dia sebarkan, dia sampaikan, dia perdengarkan kepada orang lain, berarti orang ini menjadi penyambung lidah Nabi SAW, menjadi perantara tercapainya tugas Rasulullah SAW. Lebih jelasnya, ini ngenteng-ngentengi tugasnya Nabi, gitu. Nabi terbantu dengan orang ini, kan begitu. Maka saking senangnya Nabi SAW, maka Nabi mendoakan agar wajahnya dibaguskan kelak pada hari kiamat. Bonusnya di dunia ini dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau mau kita ambil pelajaran, orang itu ketika mau menjadi penyampai kebaikan, maka yang akan terpancar dari kepribadiannya adalah pancaran yang baik, pancaran yang positif. Orang itu jadi segar.
Berbeda ketika yang disampaikan adalah bukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun anggap gitu. Orang menyampaikan hasil Piala Dunia. Wong video cerita pokok cerita bal. Nikulah auranya berbeda dengan yang menyampaikan hadis, menyampaikan ayat itu. Kembali pada sini. Karena memang kekuatannya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, terkadang orang yang disampaikan kepadanya atau orang yang belum mendengar lebih paham dan lebih dapat mengambil faedah daripada orang yang menyampaikannya. Jadi kadang-kadang pendengar lebih dapat memahami yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan. Misalnya di antara hadis ini ada dokter misalnya, ada hadis yang membahas tentang kesehatan. Dokter langsung bisa mengembangkan, oh ini cocok dengan ini, cocok dengan ini, cocok dengan ini. Sementara yang menyampaikan hadis itu dia bukan ahli kesehatan, sehingga ketika dia menyampaikan hadis itu kepada dokter, yang dokter sebelumnya belum pernah mendengar hadis itu, akhirnya apa? Hadis yang disampaikan ini lebih bisa dikembangkan pemahamannya atau bisa dijelaskan secara detail sesuai dengan ilmu kesehatan kepada orang lain. Gitu. Misalnya dalam kitab Bulughul Maram, ketika ada ad-dubab, idza waqa'at dubabu ala ma'i ahadikum, ketika ada lalat yang jatuh pada air salah seorang di antara kalian, falyahmishu biyadihi, hendaklah lalat itu ditenggelamkan dengan tangannya. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa di salah satu sayapnya itu ada da, dan di sayapnya yang lain itu ada dawa, ada penawarnya. Itulah hadis berbicara tentang kesehatan begitu. Nah, maka kemudian dokter bisa mengecek lebih detail. Ini di sayap bagian kanannya ini mengandung apa saja racunnya. Kemudian di sayap bagian kirinya ini yang dikatakan sebagai penawar itu kandungannya apa saja, akhirnya bisa dijelaskan lebih luas lagi. Maka ini mestinya menjadi penyemangat kita untuk menyampaikan hadis. Supaya apa? Supaya manfaatnya meluas, supaya ilmu pengetahuan itu berkembang. Bayangkan kalau orang mendengarkan hadis lalu dia simpan saja, dia hafalkan saja, dia simpan di dalam hatinya, tidak pernah disampaikan kepada orang lain. Di mimbar disuruh bicara tidak mau, diminta takmir untuk menuliskan hadis untuk ditempel di dinding masjid juga tidak mau. Ditekoi keterangan ya ora gelem nerangke kula mboten takok hal ngoten niku. Wong disimpen kan akhirnya ya ilmu tidak berkembang gitu. Nah, tapi apakah itu enggak boleh? Ya boleh saja. Saya belajar itu kepentingan diri saya pribadi. Ya boleh, tapi kurang baik gitu nih. Kalau semua orang berpemahaman seperti itu, maka akhirnya nanti ilmu lama-lama punah, Pak. Gitu. Contohnya ya saja, bapaknya ngaji, nek anaknya ora tahu diajari, gitu. Aku mau itu ini, gitu. Bapaknya ngaji, istrinya tidak pernah ikut ngaji dan tidak pernah hasil kajian ini disampaikan kepada istrinya. Ayo ngalor gitu. Anaknya juga gitu. Usaha anak era kena dikandani gitu. Bapak ngaji, anak era kena dikandani gitu. Dan respon. Ya, si ngaji bapaknya anak era tahu di ngaji ini. Mestinya begitu gitu.
Jadi dapat dari sini disampaikan kepada minimal kepada keluarganya, sehingga kita mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya wajah kita dibaguskan atau dijadikan berseri-seri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, penyampaian hadis haruslah sama, baik maknanya saja ataupun dengan redaksionalnya, dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dalam menyampaikan hadis ini kita tidak boleh menafsirkan berdasarkan pemahaman kita sendiri, gitu. Jadi kalau mau menjelaskan hadis ya dicari sumbernya ini dari mana. Maka para ulama menganjurkan begini: ketika kita tahu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka untuk memahami hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, maka kita merujuk kepada kitab syarah untuk hadis-hadisnya Imam Ahmad. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka untuk memahami hadis yang ada di kitab At-Tirmidzi ini, kita merujuk kepada kitab syarah untuk hadis atau untuk kitab Sunan At-Tirmidzi. Karena dengan begitu yang mensyarahkan ini kan murid Imam At-Tirmidzi, sehingga lebih dekat dengan apa yang sebenarnya diinginkan dalam hadis tersebut ketika disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi. Gitu. Kalau zaman sekarang kan begini, banyak yang pokoknya mau terjemah dibocor, terus diterangkan, sehingga keterangannya tidak sesuai dengan yang dimaksud. Bukan hanya hadis, ayat gimana? Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah fima ataqallahu ad-daral akhirah, sesuatu yang Allah berikan kepadamu ini gunakan untuk mencari akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa dengan bagianmu dari dunia. Wah, berarti kita mengejar akhirat, tapi kita tidak boleh lupa dengan dunia kita. Kita harus tetap kerja. Padahal tidak. Kalau kita baca di dalam tafsirnya itu, wala tansa nasibaka minad dunya li akhiratika. Janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia ini untuk kepentingan akhiratmu. Tadi begitu jemaah. Termasuk wallahu alam. Ini saya kadang-kadang batin saya itu bergejolak. Entah saya sing kurang sinau ini, tapi ini ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuannya. Terus ditafsirkan, jadi Allah tidak mungkin membebani kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu memikulnya. Jadi semua persoalan yang kita hadapi, kita pasti bisa melaluinya. Loh, pemahaman dari mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu bukan dalam soal gitu. Jadi misalnya Allah mewajibkan kita sholat. Sholat itu harus dilakukan dengan berdiri. Sholli qa'iman. Sholat kudu karo ngadeg tadi. Tapi nek ora mampu ngadeg terus piye kan gitu. Nah, disitulah Allah tidak membebani kita dengan satu beban, dengan satu kewajiban, kecuali sebatas kemampuan kita.
Nek ra mampu ngadeg fa'il lam tastati faqaidan, maka laksanakan dengan duduk begitu. Jadi begitu, bukan wah jadi mesti persoalan yang kita hadapi kita pasti bisa melaluinya. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu terbantahkan dengan begini. Bagaimana dengan mereka yang dihadapkan kepada persoalan kemudian gantung, bunuh diri? Katanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu bukan salah ayatnya, salah si